Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi di era pandemi COVID-19 pada saat ini yang mengharuskan kita untuk selalu berada di dalam rumah. Tetapi jika ada hal mendesak yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, maka ibu sarankan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi minggu kemarin, yaitu biografi dan karya para ulama yang ahli di bidang ilmu hadis. Di antaranya yaitu yang pertama Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Nah, adapun karya yang termasyhur dari Imam Bukhari yaitu yang berjudul Sahih Al-Bukhari. Beliau juga menulis karya lain seperti Al-Adab, Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Shogir, dan At-Tarikh As-Shogir. Imam Bukhari wafat pada tanggal 31 Agustus tahun 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 63 tahun, kurang 13 hari. Ulama yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyats Al-Quraisy An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di Naisabur, Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, adapun karya dari Imam Muslim yaitu Al-Musnadul Kabir Al-Rijal, Al-Asma wal Kunah, Al-Ilal, dan karya yang termasyhur yaitu Sahih Muslim. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun, dikebumikan di kampung Nasr Abad. Ulama yang ketiga yaitu Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr Al-Asdi As-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan pada tahun 202 Hijriah. Adapun karya-karya dari Imam Abu Daud yaitu Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, Kitab Dalailun Nubuwah, dan karya yang paling termasyhur yaitu Sunan Abu Daud. Beliau wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Ulama yang keempat yaitu Imam Tirmizi. Nama lengkap Imam Tirmizi adalah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Tirmidz. Adapun karya dari Imam Tirmizi yaitu Al-Ilal, Al-Ilal Al-Kabir, At-Tarikh, dan yang paling termasyhur yaitu kitab Sunan At-Tirmizi. Kemudian ulama yang kelima yaitu Imam Nasai. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani Al-Qadi. Beliau lahir di daerah Nasa pada tahun 215 Hijriah.
Adapun karya dari Imam Nasai yaitu As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sugro, Al-Kuna. Dan karya yang paling terkenal yaitu Sunan An-Nasai. Kemudian ulama yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Nama lengkap Imam Ibnu Majah adalah Imam Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qaswini. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di Qaswin. Adapun karya dari Ibnu Majah yaitu Kitab As-Sunan, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Tarikh, dan yang paling termasyhur yaitu Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat hari Senin 22 Ramadan tahun 273 Hijriah, dimakamkan di Qaswin, Irak. Setelah Ibu mengulas tentang materi biografi dan karya ulama yang ahli di bidang ilmu hadis, kemudian kita akan melanjutkan kepada materi hari ini, yaitu tentang biografi dan karya para ulama muslim di bidang ilmu fikih dan ilmu tafsir. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu di bidang ilmu fikih. Adapun ulama yang ahli di bidang ilmu fikih yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Kemudian dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Imam Abu Hanifah adalah tabi'in yang pernah bertemu secara langsung dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis dari beliau. Disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah ahli fikih yang pertama kali menulis buku ilmu fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab yang dimulai dari bab kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya. Yang kedua yaitu Imam Malik. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Qutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan dari status sosial yang tinggi. Sejak usia belia, Imam Malik sudah ahli dalam berbagai bidang ilmu. Saking kecintaannya dengan ilmu pengetahuan, Imam Malik mengabadikan hidupnya di dalam dunia pendidikan. Tidak kurang dari 4 khalifah, yaitu Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Mun pernah menjadi murid dari Imam Malik. Juga ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pernah menjadi murid dari Imam Malik. Ciri pengajaran dari Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Jadi Imam Malik tidak segan-segan untuk menghukum muridnya yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Al-Muwatta yaitu karya yang termasyhur dari Imam Malik. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis pilihan. Kitab ini menjadi rujukan penting khususnya bagi pesantren dan ulama kontemporer. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasab dari Imam Syafi'i bertemu langsung dengan nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204
Hijriah. Setelah selesai menghafal Al-Quran di Kutab, Imam Syafi'i berpindah ke Masjidil Haram untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Walaupun hidup dalam kemiskinan, itu tidak membuat Imam Syafi'i berputus asa. Imam Syafi'i selalu mengumpulkan tulang unta, pelepah kurma untuk menulis. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Lalu beliau membaca dan menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 12 tahun. Sebelum bertemu Imam Malik di Madinah, di Mekah Imam Syafi'i belajar ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu lughah. Beliau juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggangi kuda. Setelah mendapatkan izin dari para syekh untuk berfatwa, kemudian Imam Syafi'i mengembara ke Madinah. Nah, di sana Imam Syafi'i membaca kitab Al-Muwatta yang telah dihafalnya kepada sang imam, yaitu Imam Malik, yang membuat Imam Malik kagum kepada Imam Syafi'i. Kemasyhuran Imam Syafi'i sampai ke kota Baghdad. Oleh karena itu, Khalifah Abdurrahman bin Al-Mahdi mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i yang isinya menyuruh Imam Syafi'i untuk menulis kitab tentang khobar-khobar yang makbul dan penjelasan tentang an-nasikh wa mansukh. Itulah yang mendorong Imam Syafi'i untuk menulis karyanya yang termasyhur, yaitu kitab Ar-Risalah. Karena kesibukannya dalam berdakwah dan menebar ilmu, akhirnya Imam Syafi'i jatuh sakit, yaitu terkena penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Sakitnya ini semakin lama semakin bertambah parah. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada hari Jumat setelah sholat Isya, hari terakhir bulan Rajab dan awal dari tahun 204 Hijriah, dalam usia 56 tahun. Kemudian yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasim bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Sa'labah Az-Zuhli Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemahirannya dalam ilmu hadis sudah tidak diragukan lagi. Menurut putra sulungnya yaitu Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa Imam Hambali telah menghafal 700.000 hadis. Kemudian 700.000 hadis itu dipilih secara ketat dan ditulisnya dalam karyanya yang termasyhur yaitu Al-Musnad. Hasil karya Imam Hambali tersebar luas sampai ke lembaga-lembaga keagamaan. Karyanya di antara lain yaitu Tafsir Al-Quran, Jawaban Al-Quran, An-Nasikh wa Mansukh, At-Thariq, dan sebagainya. Tetapi yang termasyhur atau terkenal yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Menjelang wafat, Imam Hambali jatuh sakit selama 9 hari. Beliau dipanggil ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 12 Syawal tahun 241 Hijriah. Setelah itu kita akan membahas tentang biografi dan karya ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir. Di antaranya yang pertama yaitu Imam At-Tabari. Nama lengkap Imam At-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah di Tabaristan. Sejak beliau sudah menuntut ilmu ke berbagai negara, yaitu seperti Irak, Syam, dan Mesir. Kemudian beliau menghabiskan hidupnya di kota Baghdad dan beliau wafat di kota Baghdad pada tahun 310 Hijriah. Adapun karya di bidang ilmu tafsir yang termasyhur dari Imam At-Tabari yaitu yang berjudul Kitab Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran.
Ulama yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Beliau memiliki nama julukan yaitu Abu Fida. Ibnu Katsir lahir pada tahun 710 Hijriah di sebuah desa pada bagian kota Basrah di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal. Kemudian pada usia 5 tahun, beliau menetap di kota Damaskus. Tumbuh besar di kota Damaskus dan menimba ilmu dari para ulama-ulama dari kota tersebut. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Berkat kegigihan beliau dalam belajar, Ibnu Katsir menjadi seorang ahli tafsir yang ternama. Kemudian karyanya yaitu yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim menjadi kitab terbesar dan tersohih selain kitab tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulama muslim yang ahli di bidang ilmu fikih yaitu ada 4 ulama. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau yang pertama menulis kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab yang diawali dari bab kesucian atau toharoh, kemudian sholat dan seterusnya. Yang kedua yaitu Imam Malik. Adapun karya yang termasyhur dari Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai karya yang termasyhur yaitu yang berjudul Kitab Ar-Risalah. Kemudian yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai karya yang termasyhur yaitu yang berjudul Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya yaitu ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir. Yang pertama yaitu Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mempunyai karya yang termasyhur di bidang ilmu tafsir yaitu yang berjudul Kitab Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mempunyai karya yang termasyhur di bidang ilmu tafsir yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dari biografi dan karya para ulama di bidang ilmu fikih dan ilmu tafsir, kita bisa mengambil suatu hikmah atau pelajaran yaitu sikap semangat dalam menuntut ilmu. Sehingga kegigihan kita dalam belajar akan menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh segenap manusia. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ilmunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyarankan lagi kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjauhi keramaian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.